Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya mau bertanya, jika seseorang sudah lama tidak sholat dan sekarang sudah mulai sholat kembali, haruskah saya melakukan sholat taubat terlebih dahulu? Jawabannya tidak, ya. Sholat itu rukun Islam, bagian daripada rukun Islam. Sholat sunat taubat hukumnya sunnah. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib atau rukun. Maka dari itu sholatlah. Kalau bisa dipaksakan, ya, jangan sampai ditunda-tunda. Apalagi amalan yang akan dipertanggungjawabkan, disoalkan nomor 1 yang pertama di akhirat nanti adalah perkara sholat. Dan dalam Islam saja, pendidikan lebih utama ketika untuk seorang anak yang ketika sudah masuk usia 7 tahun, 10 tahun, bisa halal hukumnya untuk dipukul sebagai pendidikan, edukasi gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini, jika seseorang melakukan sholat karena permintaan dari calon istri atau pasangan sebagai syarat untuk menikahinya, apa hukumnya sholat dengan niatan tersebut? Sah, boleh, malah bagus. Dan tentu calon istrinya ini bagus karena dia punya hak untuk memberikan syarat kepada calon imamnya, calon suaminya untuk apapun yang tidak melanggar syariat agama. Contoh, misalkan si istri meminta syarat ketika dia bersedia untuk dinikahi dengan syarat nanti tinggalnya di sini atau di kota tertentu dan sebagainya gitu ya, itu sah. Apalagi ini masalah sholat. Apa yang bisa diharapkan dari calon imam yang berani meninggalkan sholat perintah Allah gitu ya, terlebih lagi ketika menjadi pendamping hidupnya? Tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin calon imam rumah tangga yang seperti itu. Lalu bagaimana cara agar kita bisa melakukan sholat semata-mata karena Allah? Tentu kalau ini posisi pertama adalah kita mengenal terlebih dahulu siapa Allah itu bagi diri kita. Apakah sampai hari ini kita memahami bahwa Allah itu hanya sebatas zat yang menciptakan kita semata, zat yang memberikan hidup semata, zat yang ketika kita datangi hanya ketika kita butuh saja? Oh, tidak bisa. Kita harus mengenal Allah bahwa dialah satu-satunya zat yang menguasai, menggenggam jiwa raga kita, bahkan yang menentukan hidup maupun mati kita. Segala karunia darinya, bukan dari upaya kita. Jangan kita berpikir bahwa rezeki yang kita dapat ini hasil jeripayah kita. Tidak. Kesuksesan yang kita terima, yang kita sandang jabatan, status sosial, bukan dari kita, melainkan Allah lah yang memudahkan urusan kita. Maka dari itu mengenal Allah lebih utama ketika kita beribadah kepadanya. Bagaimana bisa merasakan ini semata-mata karena Allah. Kenali Allah, ya. Kemudian, nah dari pertanyaan ini kesimpulannya, jangan kita menunda-nunda atau menyepelekan perihal sholat. Terlebih lagi ketika kita paham bahwa bukan semata-mata kita hidup ini hanya untuk menghidupkan kita, istri, anak, cucu, bukan. Tapi itu semua amanah buat kita. Ketika perintah Allah saja sanggup untuk kita tinggalkan, apa yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang berani meninggalkan perintah Allah? Begitu. Terima kasih. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.